yang pertama ini Bu ya, kami kan di Pansus RT/RW juga sedang berjalan, kemarin juga Prima sudah diundang dan menjelaskan bagaimana konteksnya dari si lingkungan hidup sesungguhnya. Itu sudah kita patok berdasarkan RT/RW yang lalu, yang tahun 2009, bahwa kawasan lindung itu masih tetap 45%. Dan itu adalah sebuah kata kerja, bukan kata sifat. Jadi harus kita upayakan bagaimana caranya yang namanya perlindungan terhadap Jawa Barat itu, baik manusianya, baik lingkungannya, baik sekarang maupun ke depan, itu betul-betul diwujudkan. Nah, perwujudannya adalah nanti menjadi kebijakan, menjadi program dan lain sebagainya. Dan itu adalah bagian dari konsep Perda ini. Jadi perwujudan dalam RT/RW yang kita jaga 45% kawasan lindung, 30% hutan, itu harus dioperasionalkan begitu. Jadi ini menurut saya semangatnya harus dimulai dari sana, karena ini dikaitkan betul dengan RT/RW dan dikaitkan betul dengan RPJPD, bahkan 30 tahun masa Perda ini. Jadi kita harus lihat ke sana. Jadi jangan ragu-ragu ketika misalnya kita mau mematok program itu sekian ratus miliar atau bahkan sekian ratus triliun untuk pelestarian lingkungan, memperbanyak hutan dan sebagainya, itu harus kita lakukan. Karena kita mau sungguh-sungguh di sana begitu. Jadi bukan sekedar bikin dokumen yang kemudian, bahkan hari ini juga kami belum baca ini, kalau 5 babnya itu belum ada di sini. Yang disampaikan baru draft perdanya saja. Nah, ini jadi masalah. Tadi Pak Buki alhamdulillah sudah baca naskah akademik, dan satu hal yang penting yang saya pelajari dari naskah akademik ini, kita selalu di Jawa Barat ini menganggap itu sesuatu pelengkap. Padahal itu adalah sumber yang harus menjadi acuan utama ketika kita menyusun Perda. Jadi kalau kita punya pertanyaan di dalam draft raperda tentang suatu hal, apakah itu alasan, apakah itu data, maka sudah seharusnya itu ada dalam naskah akademik. Itulah fungsi naskah akademik. Jadi bukan persyaratan di awal. Ini saya amanatkan kepada Biro Hukum. Naskah akademik itu bukan persyaratan administratif. Naskah akademik itu adalah landasan ketika kita membangun satu konsepsi begitu. Jadi setiap kita bekerja sekarang membahas pasal per pasal, ada pertanyaan, dibuka dulu naskah akademiknya. Ada nggak jawabannya di sana? Begitu. Kalau justru bertentangan dengan naskah akademik, maka itu harus kita diskusikan lagi begitu. Apakah memang seharusnya sesuai naskah akademik, atau ada hasil riset baru misalnya yang menunjukkan bahwa seharusnya bagaimana itu diterapkan ke depan. Nah, terkait lingkungan ini kan sudah menjadi isu yang sangat global. Kita adalah bagian dari global sekarang. Jadi kalau tadi Pak Buki membaca soal periodisasi, betul, saya juga sepakat. Itu terlalu jadul, itu terlalu sifatnya tidak urgent begitu. Jadi justru kita bersikap bahwa seakan-akan kita punya waktu 30 tahun, tidak ada urgensinya, yang penting 30 tahun kita terapkan di sana apa saja. Bukan begitu cara berpikir. Justru kondisi sekarang itu adalah kondisi yang harusnya posisi periode 10 tahun kedua dan ketiga ada di sini, di tahun 10 tahun yang pertama ini. Bahkan mungkin di tahun pertama. Karena apa? Karena sudah luar biasa yang namanya kerusakan lingkungan sekarang di Jawa Barat. Tidak hanya karena perubahan iklim, tapi juga perilaku manusia, tapi juga industrinya yang memang tidak berperilaku baik terhadap lingkungan, bahkan juga rumah tangganya. Jadi itu sudah kondisinya sudah sangat kritis sesungguhnya. Apakah perlu kita tunggu sampai kondisi kritis yang lebih parah lagi, stadium 4C misalnya? Kan tidak. Tapi justru sekarang, karena kita sudah memproyeksikan 30 tahun ke depan apa yang mau kita capai. Jadi saya sepakat tadi harusnya transisi di 10 tahun kedua itu ada di sekarang, di 10 tahun pertama. Kalau Ibu baca itunya, dan itu harus kita ganti bukan 2021 tapi 2022. Kemudian juga tadi di sini ada satu yang perlu dikoreksi soal pemahaman kita terhadap lingkungan, seharusnya sudah melibatkan kawasan laut. Karena di dalam RT/RW itu sudah bukan daratan lagi yang 35.000 kilometer persegi, tapi sudah termasuk lautnya, jadi sudah lebih dari 50.000 kilometer persegi. Itu adalah konsepsi melihat Jawa Barat sekarang. Jadi tidak bisa dipisahkan antara lingkungan laut dengan lingkungan darat. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa hal yang harus kita kaji terkait tadi globalisasi ini. Yang pertama masalah green economy. Kenapa? Karena kalau kita bicara terus perlindungan, pencegahan, kemudian juga pelestarian, itu tidak akan cukup sekarang, tidak akan bisa bahkan kalau di budaya Jawa Barat. Kenapa? Karena kita masih mengejar ekonomi. Masyarakat itu masih bicara
besok makan apa, bagaimana caranya begitu. Sementara kita harus bicara sungai harus bersih, hutan harus, nggak bisa. Tapi bagaimana kemudian kita menjadikan konsep green economy menjadi bagian dari konsepsi pembangunan di Jawa Barat. Contoh misalnya, sekarang kita justru menggenjot misalnya pabrik-pabrik yang membuang limbah. Investasi dibuka sebesar-besarnya, apalagi dengan undang-undang tentang CK ini. Itu kan salah kaprah, itu berlawanan betul dengan konsep tentang pelestarian lingkungan. Jadi bagaimana caranya menjembatan itu? Ya harus ada green economy. Bagaimana caranya yang masuk ke Jawa Barat itu pabrik-pabriknya dia harus peduli betul dengan yang namanya pelestarian lingkungan. Teknologi yang digunakan tidak lagi misalnya pakai kemasan plastik, tidak lagi misalnya membuang limbah B3 dan lain sebagainya. Itu kalau kita mau serius ya seperti itu. Itulah makanya priorisasinya bukan yang pertama itu adalah keselarasan, koordinasi, bukan, tapi langsung bagaimana teknologi itu diterapkan di 10 tahun pertama untuk mencapai green economy ini. Kemudian juga misalnya tentang pemanasan global, kita isunya ini sampai mana? Masyarakat yang paling di desa misalnya itu sudah paham betul tentang itu atau enggak. Nah itu masalah edukasi ini juga harusnya menjadi bagian dari konsepsi perlindungan lingkungan kita. Jadi tidak hanya bicara dinas ibu, tapi sebenarnya ini lintas dinas. Bagaimana dinas pendidikan merespon terhadap perda ini, bagaimana dinas perindak merespon terhadap dinas ini, bagaimana dinas pemukiman yang mengurusi limbah di rumah tangga merespon tentang perda ini. Begitu, itu harus bagian dari perencanaan tadi. Kemudian saya melihat mungkin ya ini harus siap kita dengan waktu yang cukup panjang, karena ini kan masalahnya perencanaan 30 tahun. Tidak mungkin perencanaan 30 tahun kita bahas sahkan dalam 1 hari saja begitu. Dan apalagi tadi terkait dengan tata ruang saja kami sampai hari ini belum selesai Bu. Untuk yang nilai waktunya adalah 20 tahun. Ini kita bicara 30 tahun. Nah, berikutnya juga saya berharap ini dilibatkan yang lain, dinas-dinas yang lain, Pak Pimpinan. Jadi misalnya Bapeda, dia harus paham bahwa kita sedang membangun konsepsi jangka panjang. Karena ini perencanaan, Bapeda wajib hadir di sini. Dan juga tadi yang saya sebutkan, dinas-dinas lain yang harus paham juga. Jadi tidak hanya Biro Hukum dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian yang terakhir dari saya adalah penting sekali yang selalu kita tidak libatkan di awal adalah para pelakunya. Justru kita harus melihat dari sudut pandang tadi pelaku ekonomi sebenarnya apa sih isu lingkungan itu begitu. Jadi bagaimana caranya mereka juga terlibat sebagai pelaku pertama yang kemudian menjadi penjaga lingkungan, menjadi pelestari lingkungan. Jadi bukan kita pisahkan sumber pencemaran lingkungan adalah industri, sumber pencemaran lingkungan adalah masyarakat, sumber pencemaran lingkungan adalah rumah tangga, tidak begitu. Tapi bagaimana mereka juga punya bagian dari konsepsi itu adalah sebagai bagian dari pelestari lingkungan. Jadi dalam konsepsi perencanaan pembangunan kita harus menyebutkan apa sih tugas mereka. Jadi bukan bebannya tidak hanya ada di dinas, tidak hanya di pemerintahan begitu, tapi juga di stakeholder-stakeholder yang ada tersebut. Itu harus bagian dari strategi pelindungan lingkungan kita gitu. Itu menurut saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.